akhirnya ketemu juga nih tempat yang dimaksud ya. Oke. Gila, emang petualangan dari panjang kali lebar dari antar fakultas loh ya. Bayangin aja. Keliling-keliling tadi kita ya. Dan di setengah perjalanan pula juga ketemu musuh-musuh juga yang harus kita hadapi ya. Harus kita lawan. Betul. Nah, gue nih kebetulan lagi demen ini nih bro. Indomie chicken katsu. Tapi Indomie? Kayak bukan Indomie. Kayaknya bukan Indomie, apa ya? Mie goreng tek-tek itu kali ya. Tek-tek kali ya modelnya ya. Katanya komplit to the plate ya, geng. Nggak pakai pelit. Kelihatan nggak tuh? Kalian bisa zoom ya. Dapat timun juga. Dan ada aksesorisnya juga deh yang nggak ketinggalan nih. Gue lagi demen nih, gengs. Ini no, gengs nih. Kol goreng. Enak tuh kayak itu. Apa bro? Gue pesan nasi ayam penyet. Tunjukin dong, kali aja nggak ada yang nggak tahu. Nih, ayam penyet pakai sambal hijau juga tuh. Sambal hijaunya tuh lengkap, ada lalapnya juga sama kol goreng masih pun. Wih, lengkap dong. Mantap ya. Oh ya, tak ketinggalan juga minumannya nih. Ini Frap ya. Apa tuh? Frap? Ya. Kalau gue minumnya teh tawar. Ditawar berapa? Waduh. Gue mau coba dulu nih untuk minumannya karena gue berhubung lagi haus. Seger. Gila, seger pahitnya. Enggak. Ini kayaknya dia campuran antara teh sama kopi deh. Oh gitu. Iya. Ini di luarnya kayak teh, di luarnya. Tapi dicoba itu pahit banget. Iya, berarti emang bercampur antara teh sama kopi. Gue kaget sih, sumpah. Oke. Langsung makan. Kita hajar aja, gue sob. Udah lapar banget nih. Nah, kita enaknya sambil ngobrolin. Ini aja nih. Kita bicara day my life kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya masih boleh ya. Yuk, kita makan ya. Nah, enak. Kenyang ya, Bu? Ini ayam penyet namanya ayam penyet Mas Roni masih full. Saya waktu kuliah sering beli ini juga Mas Roni. Apa? Ayam penyet apa? Mas Roni namanya. Oh, Mas Roni. Enggak Yahudi kali atau yang itu Islami kali. Nih gue mau coba ini nih. Chicken katsunya. Gurih banget. Mayonesnya enak, berasa. Agak sedikit kental ya. Manis banget. Pastinya nggak bikin nangis. Kalau Kita gorengnya coba nih kalau gorengnya. Kayak di sini kayak apa sih? mantap ya. Dia agak oily ya, enggak. Tasty, so good tasty ya. Nggak bikin envy. Yeah. Kalau dulu Mas, Mas Roni ini jual nasi tahu tempe 4.000. Tahun berapa tuh? Tahun saya kuliah 2014. Serius segitu 4.000? Nasi tahu tempe lalap sambal. Sekarang berapa? Udah nggak dapet tuh sekarang. Nggak ada ya, sekarang saya pesannya ini ayam. Udah 2 kali lipat biasanya sih. Iya. Bro gini, gue kan ada ini ya, ada kendala nih bro. Kendala gue yang paling gue rasain sampai sekarang itu adalah belum punya circle tetap. Oke. Lo punya circle tetap nggak? Maksudnya ada grup gitu nggak sih bro? Grup? Nggak ada Grup lagi. community gitu, yang circle tetap. Misalnya kalau kayak contoh nih, siapa? Si Foodis ini nih, si Foodis ini, dia si Foodis A lah misalnya dia punya bestie misalnya bestinya si B sama si C misalnya, terus dia bikin satu grup gitu loh. Nah kalau misalkan ada acara-acara kayak malam tahun baru, ulang tahun, buka bersama atau halal dan semacamnya, pasti ini mereka ngumpul selalu gitu. Nah kayak gitu ada nggak sih bro? Nggak ada Mas. Gue juga, apalagi gue bro kan, aduh parah.
Bisa bikin walaupun ya bilang ya teman ada, tapi teman dekat kan itu mencari bro. Gue punya. Dan tau nggak apa akibatnya? Gue banyak ngalamin yang namanya ketertinggalan. Misalnya? Contoh ya, mereka udah ketemu, bahkan yang bisa gue bilang wishlist gue, ya kan? Nah, gue nggak bingung dong. Ya. Gue kebingungan dong, gue gimana memulainya, ya kan? Gimana cara bisa berhubungan sama mereka ini, sama orang yang gue incar, maksudnya wishlist gue, gitu kan? Kayak contoh nih, Raffi Ahmad misalkan, wishlist gue dari kapan tahu kan? Dari zaman gue sebelum konten, gue sampai cari aksesnya, ya kan? Itu satu. Kedua, kalau punya circle tetap, biasanya kalau ada apa-apa sama salah satunya, saling backup. Nah, itu tuh bro. Pentingnya itu ya. Yang gue lihat gitu. Nah, gue kalau ada apa-apa, stres gue yang ada. Kalau orang nggak kuat mental, bunuh diri yang ada. Aduh, jangan sampai ya. Kacau benar. Tapi masih semangat konten masih full ya? Atau mau nggak punya circle gitu-gitu? Bukan mau lagi, kudu punya bro. Kudu punya, gue harus. Nah, gimana kalau gue sama circle sama lo aja kali ya? Kebetulan gue belum ada circle juga. Kita bikin grup berdua. Kita bikin grup aja kali. Karena kalau nggak salah kita tuh ada sedikit banyak kesamaan bro. Lo kan temanya ceritanya tentang kasihan. Kalau gue yang versi ininya, versi upgrade-nya. Kasihan tapi versi internal gitu. Internalisasi lah kalau bisa dibilang. Berarti gue versi downgrade saya. Ya. Kalau lo kan yang mainstream ya bro, kayak gitu. Kalau gue lebih ke internal, ke menyangkut ke kerjaan bro. Ya. Emang kerjaannya kenapa sih Mas Ibu? Emang kerjaannya kenapa sih? Ada masalah apa sih? Sekarang ya, gue memang sempet naik-naiknya bro, 2023. Pas lagi pertama kali konten saya FYP kan. Ya. Nah sekarang ini, udah 2025, gak kayak dulu bro. Banyak. Bahkan di tengah-tengah jalan, ada aja yang rese. Termasuk brand. Misalnya brandnya minta take down postingannya dong, atau mas ini revisi nggak begini, salah. Padahal yang gua upload kenceng view-nya, kenceng like-nya, kenceng komennya, udah pasti udah kepikir dong bakal ada DM masuk nih banyak nih, ya kan? Rame nih. Tapi brandnya rese. Tapi di situ gue dilema bro, kalau gue ngebangkang ya nama gue juga jelek pasti dong, ya kan. Akhirnya mau nggak mau dipaksa dulu sama brand, tapi gue nanggung akibatnya salah satunya view gue jadi drop di video itu. Ini kan lu upload lagi berarti Mas Ipo. Dan itu gue yang kedua kali. Yang dua kalinya. Itu ngupload lagi. Jadi yang pertama nggak di take down, tapi gue upload lagi. Dan itu gue nanggung akibat. Karena gue serba bingung, gue mau take down, tapi sayang engagement gue bisa turun kan. Nah itu yang kedua. Yang pertama itu dia minta gue posting di luar jam posting gue. Jam biasa. Dan feedback itu datangnya setelah jam 12, jam 2 misal. Ya misal. Dan gue harus post itu hari itu juga. Gue udah ngotot-ngototan. Besok kalau mau. Dia nggak mau brandnya. Mau hari itu. Dan itu akibatnya. Dan tau nggak? Di waktu itu juga berdekatan nggak jauh-jauh dari momen ada TikTok Awards. TikTok Awards nih. Nah itu yang harusnya gue dapet. Harusnya gue bisa dapet undangan. Gara-gara tuh orang brand reseh. Ya kan? Gue nggak dapet. Sialan nggak? Dan gue tahu lagi ownernya itu mutualan sama salah satu temen gue sama salah satu temen gue sampai DM temen gue, bro punya akses nggak ke orang itu bro, gue mau ngomong bro penting. Terus di situ marah tuh Mas Ipo. Gue nggak marah sama circle gue, circle gue nggak berani ngasih mungkin kan. Gue tahu pada gue lagi emergen, lagi konflik kan. Lu punya circle tuh? Mas Ipo punya circle? Bukan circle. Jadi teman konten. Teman konten doang, bukan circle. Kalau circle tetap kan gue mau pusing bro. Iya. Gue masih pusing kemarin aja ya, kayak contoh ya. Kalau masa lalu kan hampers misalkan, ya kan. Gue mah lebih komplit dari itu bro, bukan cuma sebatas hampers. Undangan contoh. Undangan merit, nikah, ulang tahun. Terus apa lagi? Halal, bukber. Itu juga gue ngalamin. Sampai sekarang masih, bahkan misalnya mereka kalau ada konten yang
yang notabene gue banget, gue ketinggalan. Itulah gue resiko yang gue udah hadepin ya bro. Gue tuh lihat ada salah satu foodies yang sempat ngajak gue collab, dia nge-posting bersamaan terus menerus. Apa ya? Ya. Ya kan, gue bukan iri, maksud gue pengen kali punya circle tetap, maksud gue setidaknya gue nggak gampang ketinggalan, jadi gue naik grow bareng-bareng gitu, maksud gue gitu loh. Mereka nya nggak paham, mereka berpikir lain gitu. Padahal kan emang masalah kalau gue grow up gitu. Grow up juga, ya. Kan bareng-bareng ya. Bareng-bareng padahal kan, terus bisa saling backup. Yeah. Tuh. Pokoknya banyak benefit lah kalau namanya punya circle tetap gitu kan. Dan itulah bro kendala gue terbesar sampai dari zaman gue sekolah sampai sekarang. Bener. Di sekolah sempat ngalamin juga Mas Ipul. Belum punya circle tetap gue kadang makanya kenapa kadang ya jujur ya iri ya sama teman-teman sekitar yang punya circle tetap gitu. Ya kan, ngakunya ya support tapi kalau nggak ada circle tetap gimana gitu ya kan. Bahkan ketika aku lagi on the conflict, gue bingung dong solusinya gimana. Kalau nggak ada circle tetap atau apa, gue bisa tersesat lebih jauh bro. Tapi sekarang pengen bangun nih circle tetap. Udah coba ngajak kreator atau apa gitu, foodies. Nah kalau ini ya, gue pribadi, ya. misal yang gue sering lihat siapa? Misalnya si Juju. Juju. Nah, Juju. Misal. Ya kan dia kan gue lihat ini ya grow up timnya kan. Gila keren banget. Gila gue banget bahkan. Kenapa gue banget? Karena ada beberapa wishlist gue di sana. Dan gue pengen banget kenapa join. Karena sama satu niche-nya sama kan sama gue. Foodies. Makanan juga kan. Review makanan. What's wrong kalau saya joinan gitu loh. Ya kan? What's wrong? Saya pernah nyoba kayak ketemu atau apa gitu, maksud sesama kreator foodies. Nah, dia ketemu dia aja beberapa kali bro. Oh tapi pernah ketemu? Nah, cuma sekarang belakangan ini dia kayak susah gitu. Ya mungkin kesibukan dan kerjaan juga. Ya gesekan ya pasti ada sih, cuma ya nggak parah sih. Ya biasalah kerjaan kali ya. Mungkin ya. Nah misalkan nih gini ya kayak tadi postingan gua. Ketika postingan gua down, nggak serame kayak awal-awal, pasti kan gua bingung dong. Masa gua ngomong sendiri, ya gua cari cara nih, gimana cara gua bisa nge-revive, ngebangkitin lagi nih yang udah down itu. Gua minta solusi, atau dengan ya mungkin dengan collab. Nah kalau yang circle tetap kan nggak pusing kalau mau collab sama siapa kan. Kalau kita gue masih pusing harus collab sama siapa ya, terus nyiapin, belum lagi kalau harus nyiapin apa, belum lagi kalau ditembak red card tiba-tiba, waduh. Berarti Mas Ipul emang dari awal suka foodies. Iya. Bikin konten emang sengaja. Kenapa? Satu, Awalnya. konten bikin foodies itu kenapa? Karena ketika saya experience ngefeel ya itu nggak sulit ternyata. Awalnya juga udah minder, tapi ternyata udah enjoy aja. Apalagi kan gue doyan makan kan. Iya. Terus yang kedua, ya kita juga adaptasi mau tidak mau. Ya kan, karena Aris juga pada main konten kan. Karena udah fokus tuh di makanan ya, karena sering suka makan Mas Ipul. Makanya kenapa Nge-gym enggak? Gym bro, konten gym bro. kalau nge-gym mah palingan nge-gym bot paling. Game dong gym bot. Ya belum ada sih sempat ngajak, cuma belum ini lagi. Cuma aku juga jujur bingung mulai dari mana untuk ukuran badan saya nih. Gitu. Ya kalau gue sih mau, cuma gue belum tahu guide-nya. Gue nggak punya guide. Mau bikin konten gym, Mas Ipul? Mau bikin konten gym? Ayo kalau ada yang ngajak. Kalau ada yang ngajak. Kalau ada yang ngajak. Jadi gue tahu, gue mulai dari mananya. Iya sih, namanya belajar kan. Jangan kita nggak tahu. Mas Ipul, tapi walaupun suka makan, ada nggak makanan yang paling nggak disukain? Yang nggak mau banget disuruh makan ini gitu. Durian misalnya, durian suka? Durian aku justru enggak. Enggak. Nah itu dia. Menarik tuh. Orang tuh suka pesta durian gitu nggak mau tuh. Unik kan rasanya. Nggak mau. Durian, jengkol. Nah itu aku insecurean tuh. Masih insecurean. Jengkol saya masih suka mas, enak. Mas Ipul nggak suka ya? Pete?
No. Oh, katanya no juga. Tapi ada juga yang bilang katanya positif buat kesehatan ya. Anti kanker katanya. Mungkin sukanya western kali Mas Ipul. Western. Enggak juga, lokalan juga. Cuma ya mungkin apa ya, makanan yang terlalu pahit atau yang terlalu ini. Oh iya. Yang baunya agak toksik, nah itu sih yang dihindari. Ya. Makanan pahit, contohnya pare. Suka nggak pare? Apa aja? Aku belum pernah nyoba sih. Belum pernah nyoba. Ada di warteg suka ada pare Mas Ipul. Saya suka pesan pare, enak. Karena emang pahit. Yang pahit tuh melinjo juga. Melinjo juga. Melinjo tuh jadi emping tuh, Mas Ipul, tau nggak? Emping dari melinjo. Hah? Emping dari melinjo. Tau nggak? Emping mah kayak itu foodies juga dia. Bukan, emping, kerupuk emping. Oh. Tau nggak? Ada. Lemot kali, makanya perlu yang namanya emping. Ping itu biasa ping. Gua untuk film, gua kan sebenarnya ini juga bro, mau intens juga di samping foodies, gua film juga. Gua mau kuatin di film gua. Tapi lo yakin lo bisa main film? Atau bisa acting Mas Ipul? Jangan diraguin, Pak. Gak apa-apa, sorry. Gak apa-apa. Dan ini pas punya. Jangan diraguin. Berarti lo bisa dong. Kan kalau gua bikin kontennya makanan atau apa? Ilmu acting nggak mungkin nggak kepake bro. Coba nangis depan kamera Mas Ipul. Dah. Sama tadi sutradara nonton ya. Amin. Tertarik. Sebelum konten tadi film, emang lebih tertarik ke film sebenarnya. Ya, soalnya gini. Gue liat dunia film, ya. Terutama kalau genrenya yang romance atau drama, kayak enteng banget gitu jalaninya. Romance atau drama? Udah gitu. Tema dua genre itu lebih relate banget. In real life-nya. Action nggak mau Mas? Yang ditabrak truk dia tuh nggak mau. Sebenarnya mau aja. Dari gedung. Untuk action. Cuma kondisi badan gua belum bersahabat nih. Oh, iya. Berat badan gua masuk upgrade dulu biasanya. Iya. Harus latihan dulu ya, latihan fisik ya. Jadi nggak semua cocok. Nah, salah satunya tuh nge-gym kan? Nge-gym. Itu salah satu ini trainingnya. Beneran nih mau bikin konten nge-gym? Udah telat banget. Telat banget ya, deh. Gak bisa dipikir-pikir dulu deh Mas Ipul ya. Takutnya. Jangan deh, kalau bisa. Tapi gimana ke depannya Mas Ipul, masih pengen konten atau masih gue pengen explore film misalnya? Gue nggak masalah. Kalau kita mau bahas wishlist itu nggak ada masalah sebenarnya. Asalkan bener-bener ini jangan nanti ujungnya jadi penghalang, jangan tuh. Gue kan makanya tadi gue sempat bahas kan di taman kalau ada orang yang ngebahas soal wishlist tapi ujungnya jadi penghalang, jadi males, percuma jadinya ya. Gue pas ini misalkan gue mau ketemu misalnya gue mau ketemu si Joko Anwar misal ya kan, dia kan best saudara of the best kan. Ternyata yang nanyain soal bisnis gua malah jadi penghalang nantinya. Misalnya dia ketemu dulu tapi dia nggak ngabarin, bahkan buat apa gitu? Jadi penghalang buat Mas Ipul tuh gitu ya. Orang kayak gitu ya. Ada tapi Mas orang kayak gitu tuh. Banyak, bukan ada lagi. Ya mungkin alasannya malu lah, gengsi lah, ya kan? Secara ketemu orang besar, gua malah ngajak dia nggak selevel misalnya, ya kan kita nggak tahu. Kalau gua ada nggak repot-repot, nggak capek-capek bahas wishlist, tapi bener-bener ini
bener-bener nggak apa namanya ngefek banget. Contoh yang gue suka banget teman gue belum ngebahas List, tapi dia udah ngelakuin. Misalnya dia coba kenalin gue ke teman-teman yang dia dengan genre yang random. Iya. Contoh dia ketemu kenalin gue ke orang BUMN, orang-orang keuangan, itu kan random bro, genrenya. Bukan gue banget, tapi dia mau. Ini loh, ini kenalin ini kan gue jadi, oh gue udah tahu dia, berarti dia nggak menghalangi. Gue seneng nih yang model begini. Itu contoh banget ya. Iya, pembuka buat relasi lagi. Keren berarti. Akhirnya dari relasi kenalan tuh sama list lu juga tuh, Bang masih pula. Keren. Ditambah kalau ya tadi saya bilang ditambah satu genre lah, wishlist lah. Menurut lo, kenapa banyak orang yang senang jadi penghalang? Banyak orang senang jadi penghalang. Iya. Padahal kemudian di hari sebelumnya sering bahas list. Tapi sekarang jadi penghalang. Kok bisa bro? Kira-kira kenapa bro? Menurut lo? Mungkin sifat orang bisa berubah Mas Ipul. Itu pertama, dia secara sadar tuh mungkin kayak ngerasa, wah Ipul gak usah ikut, gua aja sendiri, pengen menang sendiri. Atau kedua, dia juga nggak sadar Mas Ipul, kalau dia itu penghalang. Bisa jadi, mungkin maksud dia adalah, ya mungkin gua ketemu dia dulu kali, baru nanti gua ajak Mas Ipul, kalau udah pernah ketemu sama itu. Mungkin ada orang yang nggak enak kalau langsung ngajak lu, misalnya berdua, bisa janjinya kan berdua, tiba-tiba ngajak Mas Ipul nih, mungkin ada yang nggak enak juga. Tapi menurut tuh, kalau orang kayak gitu, sengaja nggak ngajak lu apa gimana? Kalau yang gua alamin bro, feel experience gua, ini orang jangankan masalah ngajak, ngabarin aja enggak bro, ngabarin gitu loh. Padahal seenggaknya ngabarin tuh gua udah seneng banget, walaupun nanti endingnya gua nggak bisa dijanjiin, atau ternyata kuotanya udah full, atau misalnya maaf gua nggak diizinin ngajak orang kan, ya udah udah tahu dulu feedbacknya apa. Paling nggak ngomong dulu tanya dulu. Dibanding kayak gini kan kayak orang apa ya? Kalau orang lain kan anggapnya oh nih ghosting kan, istilahnya kan. Tapi dia bilang malah dia lawaknya lagi. Dia malah bilang kalau gua orangnya nyiar etika. Lah, emang ghosting itu bukan bagian dari etika? Ada. Tapi sebelumnya lu pernah ngomong ini belum di podcast atau di mana Mas Ipul? Baru perdana. Ini baru belakangan ini aja, Bro. Eksklusif nih cuma di sini ya. Tapi lo secara personal ada masalah nggak sama temen lo ini yang kayak gitulah atau orang kayak gitu sampai sekarang? Saya sih sebenarnya cukup tahu aja bro ya. Dan kedepannya males aja dibahas bisnis, jadi malas gitu. Jadi malas. Efeknya ke situ ya Mas Ipul ya. Karena buat apa? Jadi percuma. Buang waktu, buang energi. Wah. Mendingan energi itu hal yang positif, bikin karya, konten. Gue mau nanya, itu kan kontennya lo udah tayang? Konten yang mana? Yang soal hampers. Ya. Ya. Itu emang real pengalaman lo atau cuma just konten aja? Untuk yang hampers real. Jadi gue selama Ramadan nggak dapat hampers, tapi dapat satu dari brand. Itu juga setelah gue bikin konten gituan. Jadi setelah gue bikin konten itu viral, ada brand yang ngasih hampers. Oh, jadi rumusnya adalah viral dulu, bikin viral dulu untuk suatu brand, baru brand itu ngasih feedback ke kita. Oke, tapi gue sebenarnya bikin konten itu bukan untuk ngundang brand, kan cuma keresahan kan. Ya. Gue nggak ada yang ngirim hampers nih, beneran nggak ada yang ngirim. Setelah bikin konten itu, ada brand yang mau ngasih. Dari kolom komen mungkin kali ya? Mungkin, ada yang ngeliat. Tapi sebenarnya pengalaman pribadi, Mas Ipul juga ngalamin. Aku ngalamin sebenarnya bro, udah dari kapan tahu bro, cuma gue mau bikin gue insecure. Insecure kenapa? Takutnya ini gue apa namanya exposure gue turun atau jadi aib gitu, makanya aku masih insecure tuh bikin. Ternyata udah ada yang mewakili. Makanya gue sih santai aja sih bikin Mas Ipul, toh pengalaman pribadi juga kan. Dan gue juga bingung awalnya apa sih rumusnya. Apa karena endorse kan, gue yakin endorse cuma 30 detik yang gue lihat selama ini. Biasanya kalau di ini hampers lebaran, kado ulang tahun kan begitu kan. Mungkin ada kegiatan sebelumnya kali ya mungkin ya. Dan ada juga sih
kalau nggak salah, kalau ada yang bilang konsepnya dikirim hampers tuh sebenarnya kayak tukar kado. Tukar kado? Jadi iya. Misalnya? Jadi kalau misalnya kita udah dikirimin kado, kita harus ngirim ke dia yang setara atau yang lebih baik. Nah, yang gue bingungin adalah kalau ini brand yang ngirim, kita ngebalasnya gimana nih? Kalau misalnya dikirimin baju, balikinnya lemper satu nggak boleh. Harus lebih bagus. Harus yang setara atau yang mahal. Bisa jadi ada lemper yang harganya mahal. Bisa jadi. Lemper seharga baju. Mungkin lempernya yang merek-merek yang Inggris-Inggrisan lah. Itu misalkan. Lemper Inggris. Ada. Kan ada istilah-istilah yang misalnya nih contoh nih sederhana. Misalnya fried chicken. Fried chicken harganya 50.000, tapi kalau ayam goreng misalnya harganya cuma 20.000. Cuma jadi di Inggris-Inggrisin biar kalau orang mau jual, jadi kayak tips baru gitu loh. Gimana cara gue dapat untung tapi makannya begini. Oh, ya udah kata-kata di Inggris-Inggrisin aja. Iya. Jadi inspirasi gitu. Nah, yang gue tanya ini adalah membalas brandnya gimana? Tapi kalau konten kreator kan, oh iya, mungkin bisa dalam momen lain kali ya ngasih nanyain dong alamatnya di mana. Ada punya kontaknya enak kan? Tapi kalau brand gimana kan kita nggak tahu ownernya siapa yang ngirim. Ini gue ngirimnya kemana alamatnya? Ke kantornya apa gimana? Atau kita datang ke kantornya apa gimana? Jadi itu yang gue bingung gitu loh. Tapi pernah dikirimin brand? Kalau brand ya belum bro, makanya kita mau nanya. Tapi bingung nih, gimana kalau dikirimin brand? Nah kalau lo waktu dikirim brand itu apa namanya? Yang ngirim ada bagian marketingnya apa dari apa ownernya langsung nih? Marketingnya sih tim dari brandnya yang ngasih, karena melihat konten saya juga waktu itu tentang hampers, terus kayaknya kasihan, akhirnya dikirimin hampers lebaran. Ya. Nah, nge-counternya ini loh, gimana kita ngubungin siapa nih? Ke marketingnya lagi yang itu tadi apa gimana? Nah, itu sih. Itu juga saya nggak tahu tuh. Soalnya di komen tuh ada yang bilang kalau kita dikirimin kita harus ngirim balik gitu. Kalau nggak dikirim ntar kita nggak diajak lagi ngejoki, itu nggak tahu gue mah. Ke situ arahnya. Itu komen-komen netizen yang gue baca di komen-komen sampean tuh ada tuh yang salah satunya. Karena dia konsepnya kan kayak tuker kado gitu. Cuma via jarak jauh kan. Jarak jauh. Foto berkado kan biasanya di satu acara gitu tuker kado. Kalau ini kalau udah dikirim kita ngirim balik bagusnya gitu ya. Karena saya kirimin deh balik ya. Perlu nggak? Udah lama tapi. Ya mungkin di momen lain kali. Momen lain ya. Misalnya brandnya lagi ada anniversary atau ulang tahun. Oh iya, kirimin balik. Atau misalnya ketemu ntar yang paling gampang Idul Adha. Idul Adha. Bentar lagi tuh. Kirimin kambing. Terserah deh, soalnya apa kata lo dah. Gue nggak terlalu pusing sama soal dalamannya kayak gimana. Cuma terserah lah ya, yang penting ngasih balik. Nah, ya gitulah ya bro ya, sorry jadi panjang kali lebar nih ya. Dan kita ngobrol ya, dan lo dengan topik lo apa social life dan apa turunannya ke kasihan. Gue mau bercabang lagi bro. Gue ada social life kasihan tapi yang versi internalisasi bro. Lebih dalam lagi. Lebih dekat lagi. Karena yang bahas soal internalisasi itu jarang bro. Misalnya unboxing tentang motivator itu belum bro. Nanti mungkin kapan-kapan lah. Nanti mungkin episode berikutnya ya. Unboxing motivator. Apa motivator ini beneran dari nol misalkan. Nah itu nanti dibahas nanti ya. Atau diundang sekalian motivatornya biar kita ngobrol bareng juga. Lo punya aksesnya nggak pertanyaannya? Nah tadi ya, siapa tahu ntar ada yang komen kan. Ya udah. Oke geng. Gitu lah ya. Thank you ya geng untuk yang udah menyimak ya. Sukses juga Mas Ipul ya. Sampai juga ya. Bisa lanjut lagi kita nanti konten kapan-kapan kita cari makanan yang enak lagi. Oke bro. Kalian punya komentar tulis di bawah. Thank you. Kita dulu deh bro. Iya.